Nah, kemudian dikatakan ini masalahnya untuk COVID. Oke. Tapi mereka itu coba kita lihat apakah protokol COVID-nya dilakukan? Kan tidak. Saya waktu selesai bubar mau pulang, saya dengan anak-anak mereka. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam dari para senior. Enggak boleh. Sampai saya takut, apakah ngomong untuk terima kasih juga termasuk dalam protokol COVID? Nah, Anda Komandan Kodim, Anda mendekat sama saya lebih dari semeter. Bahkan maaf saya bilang itu sudah tidak ada tata krama ya. Biar gimana saya seniornya, saya mantan bintang 3. Yang belum tentu dia juga nanti bisa jadi bintang 3 belum tentu. Pegang tangan saya, apa ini protokol COVID? Kalau mau nyetel orang-orang yang mau untuk menghambat, pilih dong orang-orang yang kira-kira pantas. Jangan seperti itu, saya bilang itu. Nanti ini kalau jadi berita dunia, Indonesia ini maunya apa? Iya kan? Masa saya dengan jenderal lain itu mau berkhianat kepada negara? Mau menghancurkan negara dengan cara itu, dengan cara ziarah? Saya bilang terlalu susah, dia bilang. Sampai saya bilang dengan kawan, kenapa sampai kok terengah-engah sekali nih pemerintah itu untuk menghambat ini? Kenapa? Sampai sekarang saya tanda tanya. Apa seperti itu memperlakukan orang yang sudah mengabdi pada negara di atas 30 tahun sampai mencurigai seperti itu? Kami tidak mau kok, kami tidak ingin mengambil kekuasaan untuk apa? Saya udah 30 tahun, saya bilang itu. Kalau saya mengambil kekuasaan, saya bilang itu. Tahun 98 saya bisa ambil. Untuk apa kami dicurigai? Untuk apa? 30 tahun lebih kami mengabdi pada negara ini. Untuk apa kami curigai? Pemimpin kita hanya kita pilih daripada orang yang punya partai. Kemudian pemimpin kita itu rata-rata mereka dari bayi sampai besar, dia hidup di sekitar Monas saja. Ya, artinya apa? Orang yang bisa hidup di sekitar Monas itu kan orang kaya, orang ternama, atau dari, kalau orang bilang katakan ini keluarga tajir lah gitu. Pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Maka saya nggak kenal. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. Diri dari Pati, Pamen, Pama, dan Bintara Tamtama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kawan TV One, saya di Duance. Seperti biasa, saya akan menemani sahabat kawan TV One dimanapun berada. Saya akan mengajak sahabat kawan TV One menemui narasumber-narasumber yang betul-betul valid, betul-betul langsung dari orangnya, yang dalam sebuah peristiwa mungkin yang bersejarah maupun yang baru terjadi ataupun yang baru-baru yang viral sekarang ini. Sahabat kawan TV One mungkin masih ingat, sahabat kawan TV One 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 September 2020, PPKN yang diketuai oleh Bapak Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto beserta para purnawirawan lainnya melakukan tabur bunga di Taman Makam Kalibata. Namun dalam acara mulia ini, acara penghormatan kepada seniornya, kepada para pahlawan yang telah mendahului purnawirawan
yang tergabung dalam PPKN ini dicoreng hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami dan tidak tahu sebenarnya misi dan tujuan dari PPKN ini melakukan atau melaksanakan penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang sudah mendahului mereka. Dan kericuan yang kemarin itu jadi pelajaran berharga bagi anak bangsa untuk berhati-hati menilai dari sebuah kegiatan yang mulia ini. Nah, saya langsung bertemu dengan orang tua saya, ayahanda saya, ya, itu Bapak Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Sewaktu itu dia menjabat dan skop Marinir. Setelah itu dia menjabat sebagai Irjen Kemhan. Banyak sekali pengalaman yang dipegang jabatan oleh ayahanda saya ini. Ayahanda itu gimana ceritanya? Kok sampai gitu banget ya, yang tanggal 30 kemarin? Iya. Begini ya, kalau bisa saya menyampaikan dari awal ya. Nah, okay. Niat kami itu. Jadi niat dari PPKN ini, Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara, niat kita pertama kali adalah sebetulnya bukan cuma kita melakukan ziarah, tapi kita ingin tahlil juga, ya kan, tahlilan. Dan tahlilan itu sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan Departemen Sosial untuk memakai gedung yang di sebelah kolam. Dan tahlilan itu juga paling tidak sampai setengah jam. Setelah selesai itu kami ingin ziarah. Namun entah apa sebabnya kami tidak diizinkan. Akhirnya kami ngambil kesimpulan ya sudah ziarah. Saya bilang gitu. Jadi akhirnya kami mengambil ziarah dan kita putuskan kita melakukan ziarah antara setengah 4 sampai dengan jam 4. Nah, begitu kami sampai di sana, anak-anak ini ikut ziarah juga, termasuk di situ Pati, Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama. Sehingga di situ ada dari Pama, terus Bintara, Tamtama, dari Marinir 1 bus, dari Kopassus 1 bus, dari Kostrad 1 bus, dan dari unsur-unsur lain lah gitu. Nah, begitu sampai di sana kita kaget. Oh, kok sudah banyak, ada mungkin 30-an kendaraan-kendaraan apa itu namanya, angkot biru itu. Hanya sehingga begitu turun kami tanya sama protokol garnisun karena kebetulan kita bertemu. Itu sudah ada, mungkin mau ziarah duluan, saya bilang gitu. Oh enggak, dia enggak ziarah, untuk apa kalau gitu? Ya, enggak ada penjelasan lanjut, saya bilang. Cuma dari teriakan-teriakannya, dari perilakunya, saya ngambil penilaian itu untuk mengganggu. Ya, hanya saya berpikir, kok ziarah aja diganggu itu untuk apa? Saya bilang. Kami melakukan untuk ziarah, kami izin untuk tahlilan, karena apa? Karena kami merasa kita ini bangsa yang agamis. Semua bangsa yang agamis, bukan ateis, bukan komunis. Saya bilang, enggak ada. Apa yang dia? Karena selama ini kegiatan itu tidak dilarang. Jadi kami lakukan. Nah, kemudian dikatakan ini masalahnya untuk COVID. Oke. Tapi mereka itu coba kita lihat apakah protokol COVID-nya dilakukan? Kan tidak. Bahkan kayaknya dikawal. Ini apa? Saya bilang, ini fenomena apa? Ya, kami tidak mau kalau kita anak-anak bilang ingin temu, saya bilang jangan. Biar aja. Yang penting kita akan mengadakan ziarah. Nah, kebetulan habis itu para undangan sudah datang. Itu Pak Gatot ya, Pak Slamet, ada Pak Imam Faat dan lain-lain lah. Ada Pak Samsul Jalal, ada berapa puluh, ada 20-30an jenderal itu ikut di sana sama ziarah. Dan katanya cuma 30.
masuk dalam. Ada aturannya, ada. Ya kita tidak ingin lebih jauh kepada apa ya, adik-adik. Karena kalau memang kita protokol COVID jarak 2 meter, 3 meter. Di dalam itu untuk 100 orang, untuk jarak 5 meter juga bisa. Ya. Tapi kita tidak mau mendebat itu karena kita mendukung tugas adik-adik gitu loh. Akhirnya kami datang, oke, boleh. Pak Gatot sendiri yang mau. Boleh 30, oke, kami 30 dulu ya. Nanti kami keluar 30 lainnya. Jadi begitu kami masuk, sudah peletakan karangan bunga dengan saya. Karena saya ketua PPKN-nya, bukan beliau itu Pak Gatot. Beliau hanya undangan. Ya, beliau baris belakang saya. Pimpinan barisan saya, irupnya saya. Saya letakkan karangan bunga, selesai. Terus kita tabur bunga. Kita utamakan memang pada waktu itu adalah pahlawan-pahlawan revolusi. Habis selesai, kita keluar. Harapan kita berikutnya masuk. Yang sudah baris berikutnya akan masuk, oh enggak boleh. Jadi apa? Jadi saya melihat, ya Allah, kenapa harus begini, saya bilang gitu. Kok kelihatannya pemerintah ini kok terengah-engah sekali untuk jangan terjadi ini. Semua kami lakukan. Untuk apa? Sampai pun saya waktu selesai bubar mau pulang, saya dengan anak-anak mereka, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam dari para senior. Enggak boleh. Sampai saya takut, apakah ngomong untuk terima kasih juga termasuk dalam protokol COVID? Saya begitu. Lah Anda Komandan Kodim, Anda mendekat sama saya lebih dari semeter. Bahkan maaf saya bilang itu sudah tidak ada tata krama ya. Biar gimana saya seniornya, saya mantan bintang 3. Yang belum tentu dia juga nanti bisa jadi bintang 3 belum tentu. Pegang tangan saya, apa ini protokol COVID? Tapi sekali lagi, saya menghargai negara ini. Saya menghargai pemerintahan itu. Cuman saya tepis, biarkan saya ngomong dulu. Masa untuk mengucapkan terima kasih nggak boleh? Di mana protokol COVID sampai itu? Jadi saya melihat itu. Apa sedemikian rupa ketakutan ini? Ketakutan terhadap pemerintah. Iya Pak, itu soalnya datang. Yang datangkan juga siapa itu? Yang apa itu di luar? Itu mahasiswa. Jangan dikatakan mahasiswa. Saya pengalaman. 1998 saya bilang. Saya pelaku, saya komandan marinir. Saya bersama-sama mahasiswa itu mengamankan Jakarta. Dan saya tahu ciri mahasiswa, dan itu bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa, maaf saya bilang gitu. Kalau mau nyetel orang-orang yang mau untuk menghambat, pilih dong orang-orang yang kira-kira pantas. Jangan seperti itu, saya bilang itu. Nanti ini kalau jadi berita dunia, Indonesia ini maunya apa? Iya kan? Masa saya dengan jenderal lain itu mau berkhianat kepada negara? Mau menghancurkan negara dengan cara itu, dengan cara ziarah? Saya bilang terlalu susah. Sampai saya bilang dengan kawan, kenapa sampai kok terengah-engah sekali nih pemerintah itu untuk menghambat ini? Kenapa? Saya bilang gitu. 34 tahun kita mengabdi. Ada 30, di atas 30 tahun lah. Tanpa cacat kok. Tanpa kita memberikan. Enggak. Nah, justru seperti ini saya bilang gitu. Sekarang akhirnya rakyat terbuka. Rakyat melihat ada apa ini. Saya bilang ada apa ini. Itulah yang saya katakan. Jadi ya sampai sekarang saya tanda tanya. Apa seperti itu memperlakukan orang yang sudah mengabdi pada negara di atas 30 tahun sampai mencurigai seperti itu? Kami tidak mau kok. Kami tidak ingin mengambil kekuasaan untuk apa?
Saya udah 30 tahun, saya bilang itu. Kalau saya mau ambil kekuasaan, saya bilang itu. Tahun 98 saya bisa ambil. Saya 98 udah ambil. Prabowo Pangkostrat, saya Komandan Marinir, Muhdi, Komandan Kopassus. Mau saya ngambil. Kalau kita mau ngambil kayak balik tangan ya. Ada kekuatan di atas itu di Indonesia? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak mau. Tidak mau negara ini roboh. Tidak mau unsur luar mendarat. Terus berada di ibu kota. Kalau apa itu? Kita kan sudah tidak punya kedaulatan, ya kan? Nah, untuk apa kita merdeka? Merdeka itu tujuannya satu, berdaulat. Kita merebut kedaulatan kita sebagai bangsa. Nah, sekarang ini kalau menurut saya ya, kedaulatan kita sudah mulai dipreteli, saya bilang. Contohnya saya bilang kedaulatan preteli ya. Perkebunan atau tanah-tanah kita dikuasai berjuta-juta hektar. Kan seperti kayak negara dalam negara. Terus misalnya ada hutan lindung, hutan ini dijadikan hutan industri apa. Di mata saya itu bagian daripada kita mereteli kedaulatan kita. Dengan dalih apapun. Memasukkan pekerjaan, pekerja-pekerja dari luar banyak, sementara kita penganggur banyak. Apa artinya? Kita sudah tidak berdaulat. Berdaulat, tapi tidak sepenuhnya berdaulat. Ini cobalah kita koreksi diri kita sendiri. Karena ini negara-negara kita, bukan negara orang lain. Ya, negara-negara kita. Manfaatkan sebenarnya untuk kita. Jadi niat kami kemarin itu tidak ada lain, kami hanya untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan, para senior kami yang sudah berjuang, bahkan dibunuh dengan alasan-alasan yang saya kira tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Itu dilakukan, kami ingin ya kami generasi penerus memberikan penghargaan pada mereka dengan cara kami ingin sambung kepada Gusti Allah melalui tahlil, melalui ziarah kami itu. Kalau itu tidak dihargai, kalau itu dicurigai, monggo. Saya bilang apa? Saya tinggal kembali kepada rakyat, kembali kepada bangsa ini. Itulah kami. Ya, jangan dinilai macam-macam. Itu. Ya. Sahabat Wan kawan TV Wan, Bapak Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto ini, dia sangat mencintai NKRI, dia sangat mencintai Indonesia. Keinginan beliau semenjak menjadi anggota atau pasukan marinir sudah terpatri di hatinya bahwa Indonesia tidak boleh pecah, Indonesia tidak boleh tercerai-berai, karena kita memiliki harta, memiliki bumi, isi kandung bumi yang sangat banyak. Makanya berdiri yang namanya PPKN ya Pak. Yeah. Nah, tujuannya adalah untuk mempersatukan para purnawirawan dalam satu wadah yang namanya PPKN. Nah, kemarin itu tanggal 30 September jam 15.30 lalu diundur menjadi pelaksanaan jam 16.00 di Kalibata. Itu sebenarnya saya ulang lagi, pertamanya adalah awalnya itu Pak Soeharto dengan para purnawirawan lainnya adalah untuk acara tahlilan mengingat kepada seniornya, para pendahulunya yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini sampai merdeka. Tapi kok diperlakukan seperti itu? Sebenarnya apa Pak masalah yang mungkin Bapak tahu yang sangat krusial bagi pemerintah terhadap acara kemarin itu Pak? Ya begini, saya justru tanda tanya besar. Kenapa terjadi itu? Makanya saya tanyakan, ada berapa puluh itu ya kendaraan angkot dengan orang-orang itu, saya tanyakan, apa itu juga mau ziarah? Kalau itu mau ziarah, monggo duluan. Karena mereka datang duluan kan, kami baru datang belakang. Monggo duluan, kami belakang. Tanpa ada jawaban. Tapi kelihatannya itu semua diblok sana. Ya. Kalau tidak, apa kami diizinkan melakukan? Boleh. Akhirnya saya setelah para tamu-tamu yang kami undang datang,
Pak Gatot CS, ada Pak Slamet, pada Pak Imam Supaat, sama parti-parti lain. Ya sudah, kami mulai. Kami ikuti. Di mana kami harus baris. Terus bagaimana kami harus masuk? Kami kasih aba-aba, masuk. Di mana harus? Semua saya ikuti protokol. Semua saya ikuti. Tidak ada yang tidak saya ikuti. Hanya begitu. Rombongan kedua yang katanya boleh 30 berikutnya tidak masuk, saya tidak tahu kok tidak boleh. Padahal maaf, itu juga ya pati-pati juga. Untuk apa kami dicurigai? Untuk apa? 30 tahun lebih kami mengabdi pada negara ini. Untuk apa kami curigai? Dan tidak ada niatan untuk masuk. Tidak ada niatan untuk kami apa gitu. Merebut kekuasaan. Iya. Kenapa harus kita rebut kekuasaan? Iya. Walaupun kami tahu kekuasaan itu didapat dengan cara apa, saya nggak tahu. Iya. Kita kan demokrasi kita kan sudah demokrasi aneh. Ya kan, demokrasi aneh. Oh, ini sangat betul demokrasi, one man one vote. Itu orang dipilih dengan orang satu. Oke. Yang dipilih siapa? Oh, ini perwakilan dari partai-partai, ya kan? Tapi kepala partai apa dipilih rakyat? Kan tidak. Partai tumbuh sendiri. Dan partai tumbuh daripada semua orang-orang yang punya uang atau keluarga yang punya uang. Bisa mendirikan partai. Iya. Terus dia bisa calon-calon ini. Calon tidak bisa memenuhi selera dia bisa cepat, bisa pecat. Ini saya dapat itu tadi barusan dari siapa? Saya mendengar dari Pak Prianto. Betul itu. Jadi apakah ini demokrasi? Saya bilang gitu. Siapa yang kata ini? Dan kalau seperti ini terus, mohon mungkin saya akan sampaikan juga. Kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik mungkin. Maaf, ada pemimpin yang tidak akan dapat. Saya bilang gitu. Pemimpin yang baik. Karena selama ini kita hanya berputar-putar. Pemimpin kita hanya kita pilih daripada orang yang punya partai. Kemudian pemimpin kita itu rata-rata mereka dari bayi sampai besar, dia hidup di sekitar Monas saja. Ya, artinya apa? Orang yang bisa hidup di sekitar Monas itu kan orang kaya, orang ternama, atau dari, kalau orang bilang katakan ini keluarga tajir lah gitu. Apa itu? Mungkin yang kita katakan nanti pemimpin rakyat. Kan enggak. Tapi ini sekadar apa, unek-unek saya. Nyampaikan itu unek-unek saya. Misal, saya bermimpi pemimpin itu ya seperti pemimpin yang betul-betul dari rakyat. Itu aja. Nah, semenjak peristiwa, menurut saya peristiwa yang kemarin, peristiwa yang terjadi di Kalibata kemarin, banyak sekali purnawirawan, terutama yang tidak mengerti dan tidak tahu isi acara kita kemarin, berkomentar yang negatif. Itu gimana ya Anda? Saya tidak tahu. Saya di Angkatan Laut itu juga ada yang komentar negatif, tapi tidak kurang banyak yang berkomentar positif. Ya. Tapi saya tahu yang komentar negatif itu siapa. Saya biarkan aja. Bagi saya pakai apa yang orang Jawa katakan kan, becik ke titik, olo ke toro. Nanti gitu. Saya katanya, wah, pakai baret, pakai jaket. Saya emang nggak boleh. Saya bilang, 30 tahun saya mengabdi kepada. Saya cuma mau 1, 2, 3 jam ini aja pakai. Emang tidak boleh. Ya, keringat saya di situ. Ya, sama anak-anak saya, prajurit saya, tetesan darah anak-anak ya di situ. Sekarang saya dilarang gitu. Apalagi yang harus dilarang untuk orang? Apalagi? Sampai kebanggaan kami pun dilarang. Ya kan? Untuk apa? Kami nggak minta banyak kok. Ya, apa kami berontak? Seorang letnan jenderal dikasih pensiun 4.600.000. Apa terus saya harus? Enggak, saya bilang. Itu konsekuensi saya masuk tentara.
Saya masuk tentara bukan untuk kaya, bukan untuk dapat penghasilan besar, tapi untuk pengabdian kan. Itu aja. Tapi jangan terus dimiring-miringkan. Waduh, macam-macam lah saya bilang. Tapi saya satu hal yang saya bilang, biar aja. Bagi saya apa yang dilakukan, kalau itu tidak benar, itu pahala bagi saya. Amin. Itu aja. Amin. Pahala bagi saya. Gitu. Sekarang kan dari Pepabri komen juga, itu gimana? Saya tidak tahu kemarin komennya seperti apa. Tapi terus terang saya di PPKN, saya merasakan kalau unyu untuk apa siarah atau tahlil, masa harus izin ke sana? Kan enggak lah. Kan enggak. Kecuali kalau saya mungkin harus izin, izin, saya menggulingkan pemerintah, itu lain. Saya hanya untuk ziarah. Subhanallah, saya bilang gitu. Saya nggak ngerti. Ziarah itu bahagian daripada budaya kita, bahagian daripada kehidupan bangsa yang agamis. Seperti yang saya katakan tadi, kami bukan ateis dan kami bukan komunis. Kami menghargai senior kami, itu aja. Oh, nggak usah dilarang. Mau Idul Adha, mau puasa aja kita ziarah sunnah. Iya. Mau Idul Fitri kita ziarah. Ziarah. Iya, sebenarnya nggak ada masalah Itu apa. apa? Kenapa diributin? Betul. Saya cuma mau lihat nanti kalau pilkada ini. Apa betul? Saya karena pilkada katanya nggak usah dilarang. Ya oke, kita lihat. Kita buktikan. Seperti apa di sana dibandingin dengan kami itu. Betul. Ya. Sampai saya mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang ikut kami aja dilarang. Apa itu bagian daripada COVID? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti ini, aduh, saya ini. Berlebihan banget. Berlebihan sekali. Rasanya ada sesuatu yang menakutkan sekali. Ya Allah. Sehingga dengan terengah-engah itu rasanya memblokir itu. Saya enggak. Ya, Iya. betul. Sahabat kawan TV One, perlu saya informasikan sebenarnya PPKN itu bukan berdiri kemarin, waktu tanggal 30. Iya. PPKN itu udah lama berdirinya. Udah berapa tahun aja, Nek? Iya. Udah lama. Jadi sebelum kami keluar, kemarin kan kami dicurigakan kami. Enggak. PPKN duluan berdiri. Kami berdiri lebih dulu. Kami berdiri. Cuman kita belum melihat ada event apa untuk para purnawirawan ini untuk bisa apa. Ya, kami melihat Hari Kesaktian Pancasila. Iya, pas ya. Kami lakukan itu. Kenapa? Ya mohon maaf kalau saya salah. Karena saya melihat akhir-akhir ini pelaksanaan daripada peringatan Kesaktian Pancasila ini mulai memudar, mulai kendor. Saya nggak bisa terima. Apalagi kalau bilang Jenderal Ahmad Yani, saya dari Purworejo. Saya tuh orang tua saya, asal saya dari sana. Rasanya nggak ikhlas kalau saya nggak memberikan penghargaan pada dia. Iya kan? Mengirimkan doa. Iya, ngirimkan doa. Sama seperti saya mengirimkan doa kepada orang tua saya kan, ya itu aja. Lucu, Pak. Sangat lucu, saya bilang itu, sangat lucu. Dan ya, mudah-mudahan ke depan ada perubahan pola pikir. Ada perubahan. Tetaplah kita harus berpikir sebagai manusia Pancasila, karena Pancasila itu jati diri kita. Jangan karena adanya keinginan yang berlebihan sehingga kita mulai mencurigai orang-orang yang mencintai Pancasila. Ini negara kita, negara yang harus kita lindungi, bukan negara yang harus kita grogoti, bukan negara yang harus kita serakahi. Itu aja. Hiduplah bersama-sama. Iya, itu aja. Ya, sahabat kawan TV One, sekali lagi bahwa PPKN itu sudah 3 tahun lah ya. Ya, kita yang baru mulai ini, tapi sebetulnya sudah jauh, sudah lama kita. Ya. PPKN ini. Jadi ya, sangat tidak masuk akal gitu. Kalau tiba-tiba kegiatan mulia kemarin di Kalibata tanggal 30 September 2020 kemarin, kok malah PPKN dicurigai bahwa akan melakukan satu kegiatan
yang tidak disukai oleh orang-orang tertentu ya, orang tertentu. Malah sekarang para purnawirawan itu banyak berbicara negatif. Dan saat ini Ayahanda lagi viral itu Pak Gatot malah diserang habis-habisan karena menghadiri acara kita itu. Itu gimana tanggapan Ayahanda? Saya tidak tahu. Padahal saya yang punya. Harusnya kalau mau serang habis-habisan saya, bukan Pak Gatot. Beliau itu undangan. Undangan. Tapi perlu diketahui, bukan negatif. Beliau tuh justru sekarang jadi ikon. Betul, amin. Maaf, jadi ikon. Coba Anda lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan. Karena dinginnya dia tidak ingin dibuat seperti itu, dipersekusi itu dingin. Saya juga kemarin dikasih tahu, Mas Harto tetap dingin dipersekusi itu. Iya, saya bilang. Saya lakukan. Kalau saya bilang pakai naluri tempur, ya mungkin sudah saya tonjok juga orang dengan perlakuan seperti itu ya. Tapi tidak saya lakukan karena Pak Gatot juga pesan jangan situasi seperti gini, jangan takutnya nanti malah digoreng. Ya kan? Kita nggak mau bangsa ini digoreng-goreng. Kalau dari goreng-goreng, yang betul nanti kelihatan salah, yang salah bisa kelihatan betul. Biar aja, kita dingin saja. Itu aja. Dengan kejadian kemarin Ayahanda, trauma nggak? Oh enggak. Enggak. Tetap semangat? Tetap semangat. Tidak ada kata mundur? Enggak ada lah kalau saya. Kalau toh saya mau mati, mungkin saya sudah mati di Timur Timur, di Aceh, di apa. Enggak ada. Saya bukannya perwira yang dibesarkan di ruang minum kopi. Enggak. Enggak, saya bilang, saya perwira lapangan. Saya udah pernah. Saya malaria di lapangan, udah juga berkali-kali. Enggak ada lah bagi saya itu, enggak ada. Bagi saya tidak ada rem mundur. Enggak ada, sudah. Itu aja kita lakukan. Demi untuk anak bangsa, anak cucu kita ya. Makanya kita katakan purnawirawan pengawal kedaulatan negara. PPKN. Tinggal kedaulatan ini kita. Yang kita tunggu. Begitu kedaulatan ini habis, digerogoti sama orang. Sekarang kan mulai digerogoti. Iya kan? Orang ini dengan mungkin ya sedikit melemparkan kedaulatan kepada orang lain. Mungkin dia dapat remah-remah roti. Kita nggak tahu rotinya siapa yang makan. Bukan nggak tahu, kita tahu. Tapi kalau kita ngomong, ini nggak baik. Sudah, kita sekarang untuk anak cucu kita kedaulatan yang bulat, kasihkan. Kalau tidak, anak cucu kita nanti, saya bilang itu, tanpa ada kedaulatan yang bulat, dia bukan menjadi tuan rumah di negaranya. Masya Allah. Itu, ya. Betul. Mungkin kalau sampai terjadi itu, mati pun mata saya nggak bisa terpejam. Masya Allah. Iya, itu aja. Jadi kawan TV One, PPKN itu adalah purnawirawan pengawal kedaulatan negara. Bagus kan? Purnawirawan. Ini para purnawirawan mengawal lagi. Ya kan? Bagaimana kedaulatan negara ini tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sahabat kawan TV One, perlu sedikit saya sampaikan bahwa waktu itu Pak Gatot itu sebagai undangan. Kalau mau lihat jabatan dan kepangkatan di TNI, walaupun Ayahanda saya ini adalah senior dari Pak Gatot, tapi dari pangkatan dia Panglima, jabatan Panglima berbintang 4. Pak Soeharto pernah menawarkan kepada Pak Gatot waktu itu untuk jadi irup. Tapi dengan legowonya, Pak Gatot bilang enggak, silakan saja ya, silakan saja, silakan saja. Nah itulah Pak Gatot di situ, silakan aja Pak. Malah dia baris di depan tidak dipimpin saya, dipimpin oleh Pak saya. Soeharto. Tuh, itu kejadian sebenarnya kemarin. Nah, kawan TV One, kami akhiri wawancara dengan ayahanda saya, yaitu Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto hari ini. Dan insya Allah kami akan memberikan berita-berita atau kabar-kabar terupdate tentang PPKN, kegiatan PPKN selanjutnya. Karena jangan lupa bahwa PPKN adalah purnawirawan pengawal kedaulatan negara, memiliki misi-misi yang mulia untuk menjaga kedaulatan negara ini dari masuknya orang-orang asing atau isu-isu yang tidak baik untuk negara kita yang mengakibatkan negara kita sendiri terpecah belah dan kita tidak bersatu. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Salam sahabat Ruang Pertemuan. Ada lagi mau bisa saya tambahkan? Boleh. Ya. Saya hanya ingin menambahkan begini.
bagaimanapun kalau kita bicara perwira itu pemimpin ya. Apalagi Pati, pemimpin. Saya ingin berpesan gini. Pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Masya Allah. Kalau pemimpin itu salah, manusiawi. Rasulullah juga pernah salah kan. Tapi kalau bohong itu akhlak. Kenapa saya katakan akhlak? Orang itu bohong, dia bisa membohongi orang lain ya, bisa. Tapi satu yang dia tidak sadari, dia membohongi diri sendiri. Masya Allah. Jadi kalau pemimpin itu tidak boleh bohong. Boleh salah, tidak boleh bohong. Itu saja. Terima kasih. Ya. Pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau sekarang sudah banyak kebohongan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ini, Wan. Ayanda, Ya, permisi masih. dulu ya, saya pamit dulu. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau faktanya terkait dengan Ahok. Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika.